Pasangan calon Gibran Raka Buming Raka, Teguh Prakosa mendapat nomor urut 1 dalam Pilkada Surakarta 2020. Sementara lawannya pasangan calon Bagio Wahyono Efek Suparjo harus puas mendapat nomor urut 2. Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta menggelar pengundian nomor urut pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Surakarta. Berdasarkan undian, pasangan calon Gibran Raka Buming Raka Teguh Prakosa mendapat nomor urut 1. Sementara lawannya pasangan calon Bagio Wahyono Efek Suparjo harus puas mendapat nomor urut 2. Alhamdulillah hari ini pengundian nomor urut berjalan lancar. Saya dan Pak Teguh mendapatkan nomor 1. Ya, tapi nomor 1 sama nomor 2 itu sama baik. Ada arti sendiri nggak, Mas? Nomor 1 itu? Nomor 1 sama nomor 2 sama baiknya. Yang jelas saya dan Pak Teguh berkomitmen untuk selalu mentaati protokol kesehatan. Jadi yang paling penting, yang nomor 1 itu adalah kesehatan warga. Itu adalah nomor kejayaan, victory, ya. Jadi nomor 2. Victory, ya. Nomor kejayaan. Harapannya nanti seperti apa, Pak? Kemenangan. Sebelumnya Gibran mengaku tidak berharap nomor tertentu saat berlaga di kontestasi Pilkada Kota Surakarta. Sementara pasangan calon Bajo sangat berharap mendapat nomor urut 1. Pilkada Kota Surakarta akan diramaikan oleh 2 pasangan calon wali kota dan wakil wali kota, yakni Gibran Raka Buming Raka yang merupakan putra sulung Presiden Joko Widodo yang berpasangan dengan Teguh Prakosa yang merupakan anggota DPRD Surakarta dari PDI Perjuangan. Sementara lawannya Bagio Wahyono merupakan penjahit baju yang biasa menyuplai barang dagangan ke sejumlah tempat, dan pasangannya Efek Suparjo yang merupakan pegawai swasta yang juga menjabat sebagai ketua RW di Pajang. Pasangan Bajo ini maju lewat jalur independen. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Lantas seperti apa peserta memaknai nomor urut pilkada? Sudah bergabung bersama kami calon wali kota Solo Bagio Wahyono dan juga ketua DPP PDI Perjuangan Sukur Nababan. Assalamualaikum, selamat sore Bapak. Selamat sore. Selamat sore. Baik, Selamat sore. saya ke Pak Bagio. Pak Bagio, sebelumnya tim pemenangan Anda berharap Anda mendapatkan nomor urut 1, tapi dalam tadi pembagian nomor urut ternyata Anda dan juga pasangan Anda mendapatkan nomor urut 2. Apa tanggapannya Pak? Ya, itu memang bagi Bajo itu adalah victory, simbol kejayaan. Demikian, Mbak. Jadi dapat nomor 2 nggak apa-apa ya Pak ya, meskipun pendukung Anda pengennya nomor 1 begitu? Alhamdulillah, Mbak. Apa tanggapan pendukung yang awalnya menginginkan Anda nomor 1, Pak? Kalau pendukung saya biasa saja, artinya kan itu masalah nomor tidak menjadi masalah. Yang jelas itu nomor 1, 2 sama-sama baik, artinya itu malah sisi nomor 2 itu nomor kejayaan, karena victory. Dan mudah untuk menjadi ikon dari Bajo ya. Nomor kejayaan begitu nomor 2. Kalau filosofi nomor 1 untuk Gibran dan juga Teguh apa Pak Sukur? Ya Pak, gimana? Kalau di nomor urut 2 menurut pasangan Bajo kan ini kejayaan begitu nomor 2. Kalau nomor 1 filosofinya untuk Gibran Teguh apa nih Pak Sukur? Oke, jadi pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat dulu kepada kedua calon, Pak Bagio ini bersama-sama dengan saya, bahwa ini adalah bahagian daripada demokrasi kita. Nah tentu saja sudah resmi menjadi calon ya, Mas Gibran dan pasangannya nomor urut 1, Mas Bagio dengan pasangannya nomor urut 2, tentu nomor urut 1, nomor 2, nomor berapapun kan angka itu semuanya bagus. Tetapi bukan itu intinya. Sekarang ini bagaimana cara mensosialisasikan diri dan program kepada rakyat Solo atau seluruh pasangan-pasangan yang di 270 pilkada di Indonesia. Jadi sehingga nanti pada tanggal 9 Desember rakyat Solo khususnya bisa memutuskan siapa yang layak untuk menjadi wali kota dan wakil wali kota di kota Solo. Tetapi pesan saya kepada kedua calon di situasi seperti sekarang ini, pandemi COVID ya Pak Bagio ya, tolong betul-betul kita jaga, jangan sampai calon sakit dan masyarakat rakyat sakit. Nah tentu kita harus bisa menemukan cara atau metode sosialisasi kepada masyarakat atau kepada rakyat khususnya di kota Solo, tidak perlu mengumpulkan massa yang begitu banyak sehingga semuanya aman, damai, sehat kita semua.
Pak Syukur, ini kan Gibran Teguh nomor 1. Kalau kita lihat dari Pilpres kemarin juga ayah dari Gibran, Jokowi Ma'ruf juga nomor 1. Apakah ini melihat ini kira-kira sama akan jalannya, akan mudah begitu menangnya dengan dapat nomor urut 1? Ya, tentu saya sebagai Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan ya, yakin benar bahwa Mas Gibran dengan pasangannya itu pasti akan menang. Tetapi kan keputusan bukan di kami, keputusan adalah di tangan rakyat. Nah, kami sebagai partai politik memberikan kepada rakyat ini loh calon wali kota dan wakil wali kota di Kota Solo. Nah, tentang nomor urut seperti yang saya katakan tadi, kebetulan saya kurang percaya dengan mistik-mistik seperti itu, Mbak. Jadi nomor berapapun bagi saya itu sangat bagus sekali. Ada di kontestasi politik nomor 1 yang menang, juga ada di kontestasi politik nomor 2 yang menang atau nomor 3 yang menang. Nah, ini bukan persoalan nomor urutnya, tetapi bagaimana mensosialisasikan dan menarik hati rakyat, itu yang paling penting. Jadi nomor 1 tidak dimaknai apa-apa begitu ya Pak? Itu nomor 1, nomor 2, nomor 3, semua nomor itu bagus, Mbak. Karena kalau tidak ada nomor 1, tidak mungkin ada nomor 2. Nomor 1 aja cuman ada nomor 1 juga, tidak ada nomor 2 kan tidak bagus juga. Baik, saling melengkapi begitu ya Pak ya? Iya. Baik, Pak Bagio, Anda mendapatkan nomor urut 2, mungkin apa kira-kira yel-yel atau mungkin jargon yang akan Anda gunakan dengan nomor urut 2 Anda ini sudah dipikirkan mungkin Pak Bagio? Ya, ini kalau jargon yel-yel sudah ada, Mbak. Tinggal nanti nambahin. Ada nambahin dengan angka 2 ini. Boleh dikasih tahu bocorannya mungkin Pak Bagio? Ya, MPC, lagu MPC yang sudah sering didengar waktu kita sosialisasi, kita pas ada acara-acara itu kan MPC. Baik, Pak Bayo, selain nomor urut ini kan juga aturan pilkada yang berbeda dari pilkada-pilkada sebelumnya karena ada COVID-19. Mungkin ada kesusahan Pak atau bagaimana cara berkampanye nanti Pak? Iya, kita sudah pikirkan. Artinya kita door to door, adalah menghindari kerumunan ya. Door to door, tiap rumah, dan kita batasi. Jadi kita nyebar ke seluruh warga Solo. Artinya kan kita sudah mapping area, jadi di mana yang berkerumun memang kita hindari. Jadi senang saya door to door, sowan ke rumah-rumah, dan artinya juga masalah protokol kesehatan itu utama bagi kita, sudah dibekali sama pimpinan kita. Pak Bagio, sebagai calon baru yang namanya belum sepenuhnya dikenal masyarakat banyak, merasa dirugikan nggak dengan kampanye pilkada yang di tengah COVID seperti ini? Ya, kalau ini kan semuanya kan tidak bisa diduga, Mbak. Kan ini masalah ini kan juga yang betul-betul alam ya. Artinya kan masyarakat ini kalau ini kejadian seperti ini, ya bagaimana juga kita harus taat, patuh. Karena ini memang fenomena alam yang memang harus dipatuhi, Mbak. Ini artinya walaupun nanti konser musik diperbolehkan dalam kampanye, pasangan Bajo tidak akan mengadakan konser musik dalam kampanye ya, agar tidak ada pengumpulan massa begitu ya Pak ya? Iya, karena kita satu itu masalah pendanaan, Mbak. Ya, pendanaan ini kan Bajo urunan. Jadi kita itu ya biasa-biasa ngetum stiker ya, sambil sosialisasi. Masalahnya kita kan lebih senang ke chemistry-nya antara hubungan masyarakat dengan calon pemimpinnya atau tim kita. Jadi destinasinya itu dapat. Jadi kalau pakai musik dan sebagainya pasti biayanya kita memang, dan saya rasa kok lebih elegan, lebih istilahnya ngomongke lah sama masyarakat dulu. Kalau tim Pak Bagio harus ya istilahnya pasrah dengan keadaan alam yang memang kita harus menaati protokol kesehatan COVID-19. Kalau dari Mas Gibran sendiri seperti apa Pak Syukur? Apakah menguntungkan dengan adanya kampanye virtual ini bisa unggul daripada lawan lainnya? Ya tentu seperti yang saya sampaikan tadi bahwa di situasi seperti ini ya cukup berat bagi semua calon, tidak ada yang diuntungkan, tidak ada yang dirugikan, tetapi apapun kita harus taat dengan aturan dan juga sudah ada peraturan daripada KPUD. Nah kami dari DPP Partai ya, PDI Perjuangan telah menginstruksikan kepada seluruh kader PDI Perjuangan khususnya kepala yang ikut di dalam kontestasi politik ini agar betul-betul menjaga kesehatan.
menjaga kesehatan dirinya, menjaga kesehatan rakyatnya. Jadi tidak perlu melakukan pengumpulan massa, dan instruksi itu, perintah itu sudah kami keluarkan kepada seluruh calon yang diusung oleh PDI Perjuangan, karena kesehatan itu jauh lebih penting. Kita harus menemukan cara untuk melakukan sosialisasi agar bisa pesan-pesan kita terhadap rakyat bisa diterima oleh rakyat, dan rakyat nanti memilih kita pada tanggal 9 Desember 2020. Ini Begitu, artinya Mbak. akan lebih banyak kampanye secara daring, kemudian konser musik secara daring begitu, Pak Syukur? Ya tentu saya tidak bisa sampaikan sekarang ini seperti apa strategi-strategi yang akan kami laksanakan, tetapi tentu saja saya bisa pastikan bahwa pengumpulan massa itu pasti kami sudah mengeluarkan instruksi agar itu tidak dilaksanakan demi kesehatan calon dan juga demi kesehatan daripada rakyat itu sendiri. Nah, kita harus menemukan berbagai macam cara, bagaimana pesan-pesan kita, bagaimana cara kita sehingga calon kita bisa masuk rumah ke rumah, sehingga bisa bertemu apakah secara online atau secara fisik, tetapi tanpa pengumpulan massa. Baik, bicara soal pilkada nanti 9 Desember begitu, dan juga nomor urut yang digunakan sebagai acuan, Pak Bagio dan juga Pak Syukur, bagaimana cara Anda untuk menarik masyarakat agar turut serta dalam pilkada nanti? Mungkin Pak Bagio terlebih dahulu. Ya, kalau kita kan sudah terbiasa, Mbak. Karena saya di Solo ini kan ya dari lahir di sini, jadi nggak kemana-mana. Dan ya dengan adanya seperti kita sosialisasi ke masyarakat, banyak Mbak cara-cara kita. Karena kita sering ya, antara di Wejangan itu juga salah satunya, terus di kegiatan Posyandu dan PKK itu banyak di Karang Taruna, itu salah satunya. Yang penting kan kita taati protokol kesehatan ya. Dan ini sebenarnya mudah Mbak, kalau masalah Solo itu kan tempat saya Mbak. Artinya kan dari kecil saya sudah terbiasa ya. Terbiasa sama warga, masyarakat. Banyak cara-cara Mbak, artinya nanti bisa mungkin kita pas Siskamling itu juga salah satunya. Ya kita kan ya enggak punya dana banyak Mbak, artinya kan kita bisa aja ngasih roti pas acara-acara itu kan bisa Mbak. Ya kita sesuaikan kebutuhan dana kita. Jadi dengan membagikan stiker, ya kita sewani, istilahnya kita itu kan ya nguang ke uang. Kalau masyarakat itu mudah Mbak, artinya kita tuh mau nyewani, apalagi saya sendiri kan ya saya sowan ke warga itu kan salah satu hal yang menurut warga kan ya wali kotanya mau hadir datang ke door-to-door itu kan luar biasa. Jadi tetap bertemu warga tapi tidak dalam jumlah banyak, tidak kerumunan begitu ya Pak ya, Pak Bagio? Iya, Baik. iya Mbak. Kalau dari Pak Syukur? Ya, jadi ini kita harus, ini bukan hanya tanggung jawab kami sebagai sebuah partai atau tanggung jawab calon, tetapi tanggung jawab kita semua dan juga media mensosialisasikan kepada masyarakat kita, rakyat kita, terutama yang ada kontestasi pilkada, bahwa pilkada itu memberikan suara itu adalah hak mutlak untuk menentukan siapa pemimpinnya. Jadi ini bukan masalah kalah menang, tetapi kita memberikan kepada diri kita bahwa memilih itu adalah hak kita. Jadi jangan sampai masyarakat kita tidak datang ke TPS. Nah tentu berbincang-bincang di beberapa media elektronik beberapa hari yang lewat, KPUD juga sudah menyiapkan bagaimana proses pemilihan nanti pada tanggal 9 Desember dengan mempergunakan protap kesehatan itu yang 3 itu, yaitu jaga jarak, memakai masker, dan jaga kebersihan. Nah, kita berharap bahwa apapun, sesulit apapun, bahwa pilkada ini harus sukses di 270 di wilayah Indonesia. Apalagi beberapa negara juga sudah melakukan election tanpa ada masalah. Kita tunjukkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang hebat, bangsa Indonesia adalah bangsa yang mampu mengatasi kesulitan-kesulitan, bukan bangsa yang sangat cengeng. Baik. Yang juga penting adalah bagaimana komitmen kedua pasangan calon begitu untuk menerapkan protokol kesehatan selama masa kampanye. Silakan Bagio untuk komitmennya seperti apa, Pak? Ya, yang jelas ini kan kita betul-betul harus menjaga ya kondusif, kerukunan, ya istilah kampanye damai. Kita
kita tunjukkanlah hal kita itu kan orang-orang yang beradab, orang timur, artinya apalagi baju itu punya visi yang artinya papan sandang mangan, artinya sandang itu sandangan wong Solo. Kita tahu Mbak, sandangan wong Solo itu kan salah satunya ya harus istilah saling menghormati, menghargai, ya, saling gotong royong dan sebagainya, itu salah satu. Jadi hal yang untuk baju, untuk masalah itu ya kalau saya hanya uji dengan masyarakat, ya, kita pagernya pager mangkok. Jadi tidak ada hal yang bagi baju yang terlalu muluk-muluk dan istimewa. Karena masyarakat sudah tahu program-program baju, dan kita juga lewat daring itu juga ada yang nanti akan tahu program-program baju. Itu seperti itu, Mbak. Ya, Pak Syukur, silakan komitmen protokol kesehatan Gibran Teguh. Tadi saya sudah sampaikan bahwa secara kepartaian kami sudah memberikan instruksi kepada seluruh calon yang diusung oleh PDI Perjuangan. Saya sudah tanda tangan ya agar mematuhi protokol kesehatan. Dan juga kita kepada seluruh ketua-ketua cabang kita juga sudah sampaikan agar mematuhi hal tersebut, karena bagi kita kesehatan itu sangat penting sekali. Menjaga calon agar tetap sehat sampai pada tanggal 9 Desember itu sangat penting sekali. Bukan hanya calon, tetapi menjaga kesehatan rakyatnya juga sangat penting sekali. Nah, itu tetap menjadi fokus kita agar semua mematuhi hal tersebut. Jadi ini bukan hanya kita bicara, tetapi surat perintah dan instruksi dan juga sanksi sudah kita sampaikan kepada seluruh kader-kader PDI Perjuangan yang ikut konsultasi politik di 270 pilkada pada tanggal 9 Desember nanti. Baik, terima kasih Pak Syukur Nababan, terima kasih Pak Bagio sudah bergabung bersama kami di Anyus Sore. Semoga lancar pilkada di 9 Desember mendatang.